Semangat ya Bapak Ibu ya. Ini kita dukung teman kita Ibu Rahma nih yang lagi melaksanakan pendidikan di TGP. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, Pak Mika, Bapak pengawas semuanya. Saya nggak nyangka kalau hari ini tuh saya akan mendapat dukungan begitu besar untuk melaksanakan pendampingan ini, pendampingan atas CGP Ibu Rahma Stiani. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bunda untuk yang mana memang Ibu Rahma ini salah satu yang ingin tahu yang besar sekali untuk belajar. Makanya kepala sekolahnya pun juga tidak salah memilih. Tentang filosofi KHD, tentunya sudah terlihat apa belum di dalam tas? Seperti pembelajaran sudah memerdekakan anak, seperti menuntun anak, memerdekakan anak. Ini udah hebat ya sekarang mengajarnya gini. Oh iya, berarti kan itu lagi itu. Oh siap Bun, kita udah ada kemajuan. Jadi untuk anak-anak, orang tua, jadi udah merasakan. Ingin tahu Bu Rahma sendiri itu di dalam mengikuti pendidikan atau pembelajaran di daring maupun di luring luar biasa Bu, perlu saya sampaikan banyak ide-ide, tanggapannya pun luar biasa, artinya aktif, nggak pasif. Kalau dari teman sejawat bagaimana? Ya Ibu ketahui kan? Semuanya insya Allah. Malah banyak yang membantu Ibu Rahma. Alhamdulillah kalau ada yang Bu Rahma kan jadinya yang lain juga ikut Bu Rahma bagaimana nih? Ini berguna banget. Kalau nggak ada Bu Rahma yang penggerak, saya juga agak kelimpungan untuk harapan dulu terhadap Bu Rahma sendiri. harapannya ya terutama ya masalah penggerak ini lanjutkan lebih lagi semangatnya, tekadnya ya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Aduh, iya sehat yang penting Bu Rahma mengikuti pendidikan di CGP ini, jangan terlalu tegang, ya slow aja, hadapi apa yang di depan mata gitu ya. Rahma, selama 1 bulan belajar daring, Bu Rahma tentunya Bu Rahma punya kekhawatiran, keresahan. Nah, kekhawatiran, keresahan itu terjadi apa tidak? Coba ceritakan. Kekhawatiran yang saya rasakan tuh ada yang terjadi, ada juga yang belum. Semoga sih tidak ya Bu Iya, ya. siap. Jadi kalau yang sudah terjadi itu karena kan saya ngajar siang ya Bu ya. Dan waktu untuk Vkon sih terutama ya untuk ketika Google Meet gitu. Kalau untuk daring sih tidak ada kendala ya, belum ada kendala. Kalau yang Vkon itu yang saya kadang-kadang aduh Mbak hari ini harusnya materi baru nih IPAS misalnya, tapi harus Vkon, jadi saya harus pintar-pintar menyiapkan materi dulu. Kalau enggak saya tukar nih jadwalnya ke anak-anak gitu. Kan harusnya IPAS, tapi karena saya Vkon jadi IPASnya saya tukar hari ini biar besok saya bisa ngasih aktivitas ke anak. Jadi ketika Vkon saya tetap Vkon, anak-anak tetap belajar seperti itu. Yang belum terjadi itu adalah saya takut Bu sebenarnya kalau nanti pas Jangan takut. jadwal Vkon gitu terus saya harus ada tugas di rumah juga. Kayak contohnya nih bulan depan tanggal 13 itu kan kelas 6 mau field trip ya, mau piknik gitu istilahnya. Tanggal 13 saya lihat di jadwal itu pas banget sama kita kolaborasi sesi kedua. Saya lupa itu. Saya mikir ini gimana saya nggak ikut field trip, gak enak gitu ya. Terus saya mau ikut apakah nanti pas di tempat sana atau pas di bis perjalanan pulang ada jaringan. Terus saya masih sampai sekarang masih berpikir jaringannya ya. Oke. Oke. Nah, harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini, adakah juga harapan baru yang untuk pembelajaran yang akan datang? Jadi harapan yang sudah terjadi saja dulu, coba ceritakan. Harapan yang sudah terjadi ada beberapa sih kalau saya yang pertama ternyata saya bisa membagi waktu gitu. Artinya saya tidak terlambat dalam mengerjakan setiap tugas gitu. Sih udah mulai apa ya? Sebenarnya dari dulu mungkin udah ada,
cuman lebih gitu ya, lebih berpihak kepada murid pembelajarannya. Saya selalu terinspirasi tuh sama Pak Irfan gitu. Kalau sebelum belajar tuh, ayo adakan games dulu. Kalau saya nggak kenapa didik anak-anak, didik anak SD kan lebih suka yang seperti itu sebenarnya. Game, Ice breaking, ya makanya sekarang. Dulu saya menerapkan juga, tapi kayak lama-lama tuh nggak usah kayak gitu. Kadang-kadang tertutup waktu ya. Gitu kan. Jadi sekarang ayolah nggak apa-apa lah 5 menit 10 menit main-main dulu. Anak-anak ternyata lebih ini juga. Jadi hak anak kayak dikurangin banget ya kalau Iya. enggak. Itu terus harapan kedepannya setelah nanti 1 bulan ke depan lah. Kalau dari saya lihat dari nilai dan peran guru penggerak buku, saya kira yang paling kurangnya itu di reflektif sama kolaboratif. Jadi itu menurut yang akan datang itu jadi pengennya ingin membantu tapi konsepnya lain gitu. Konsepnya lain. Istilahnya memberikan pembelajaran juga edukasi, membantu tetapi ada edukasinya, gitu ya. Oke. Nah, kalau di dalam pembelajaran daring itu sendiri, coba contohnya itu konkretnya dijelaskan. Ketika Pikon sendiri ya. Baik, kalau untuk dukungan dari kepala sekolah sebenarnya dulu kayak misalnya wifi kan awalnya nggak sampai tuh ke bedroom ya kelas saya kelas anak itu saya pelan-pelan gitu bisa kalau wifi pasang lagi di kelas anak soalnya saya juga takutnya karena saya kartunya free jadi memang untuk di gedung yang beton itu susah gitu. Ya udah nih baru tambah aja kan. Itu saya ngomong hari apa dulu kan di sana juga terus saya ngomong di video nih masa saya harus matiin lagi, hidupin lagi gitu kan, kosan gaya lagi gitu. Ya udah nggak dipasang gitu. Terus untuk teman sejawat sendiri dalam pembelajaran daring, teman-teman tuh membantunya semacam apa sih? Kalau teman sejawat, jadi kan saya kelas 4 ya dulu ya, ada kelas 4A, B, C, saya di 4A. Nah kalau pas pramuka itu kan memang kami guru pelatihnya atau pembinaannya adalah kami sendiri gitu kan. Kadang-kadang saya itu curi-curi waktu, saya hari ini ruang kolaborasi gitu. Saya itu paling galau kalau Vikonnya itu selesainya jam 17.45 gitu kan, karena kan ini dikunci jam 5 Bu. Kalau saya dalam perjalanan terus kan saya juga nggak enak gitu kan. Boleh nggak kalau saya pas pramuka nanti saya pulang aja gitu. Saya ini nih saya pembukaan deh pas saya tepuk-tepuk gitu pas kita harus pas kegiatannya bapak sama ya ibu yang lain. Udah apa-apa, jadi saya Bisa ikuti di rumah. Perubahan yang dilakukan Bu Rahma di ruang kelas itu yang bagaimana? Coba ceritakan yang sesuai selaras dengan pemikiran kinerja guru. Yang pertama itu tentang itu ice breaking ya, karena kan kita harus bahagia, pokoknya selamat dan bahagia tuh mau apa ya, gitu kan. Oh, anak harus bahagia dulu. Oke, saya itu tadi ice breaking gitu, saya lakukan setiap hari. Saya merasa mulai apa ya, kalau dulu kan modul aja gitu, karena kita mandiri berubah, kita bisa download dari PMM kan ya, atau di internet banyak gitu. Kita bisa membuka mengadaptasi gitu ya. Saya mikir kalau cuma download mengadaptasi kayaknya nggak, kurang keren kayaknya gitu. Oke lah, sekali-kali nyoba gitu, bikin sendiri dari awal ke akhir gitu, yang benar-benar pembelajarannya itu berdiferensiasi gitu. Jadi luar biasa Bu Rahma ini, yang kalau nggak ada keberanian itu ya akan tetap stuck ya, gitu saja. Tetapi memang kita harus berani keluar dari kotakan ya, dari zona nyaman ini, cari tantangan, ya kan? Cari tantangan. Ternyata setelah berjalan, ya apa saja pembelajaran yang Bu Rahma dapatkan dari modul filosofi KHD yang mendorong Bu Rahma sendiri untuk melakukan perubahan di kelas. yang tadi itu yang anak itu unik, dia nggak bisa menyamakan anak. Responnya anak itu. Seneng sih yang namanya kayak saya dinanti gitu. Anak kan respon nih, respon. Tanya seneng dan lain sebagainya. Bu Rahma sendiri melihat respon anak seperti itu, gimana rasanya?
makin terpacu sih gitu. Makin apa ya, makin ayolah usahakan yang lebih terbaik lagi gitu. Pengen terobosan lain yang untuk membahagiakan ya. Iya, kayak ini kan Tentunya ada hal-hal yang sudah baik dari perubahan tersebut. Nah, dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Gitu. Paham kan ya? Oke, siap. jadi begini, kalau ada yang bincang, Nah, nggak apa-apa. kalau hal yang sudah baik yang harus saya pertahankan ya tadi itu ya, menyusut pembelajaran itu jangan biasa-biasa sih, sesekali bisa kita bikin yang heboh gitu. Terus yang kedua, yang nilai di penggerak itu saya merasa sebenarnya beberapa udah ada gitu ya, Ada. gitu ya. Cuma harus saya perbaiki, saya luruskan gitu, kayak kolaborasi harusnya saya lebih perspektif, saya harusnya lebih belum. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam refleksi? Refleksi jurnal sudah ya, saya juga sudah membacanya di Rahman. Ini untuk profil jadi ini komponennya ada profil, terus artefak aksi nyata, publikasi. Ini yang masih kosong ya, Kosong, jadi sudah punya folder masing-masingnya. Lalu ada lagi lainnya itu ada umpan balik, nah, terus isinya apa begitu. Nah ini artefak aksi nyata, ini adalah kumpulan tugas-tugas dari modul 11, 12, terus yang terbaru 13 itu tentang membuat apa ya, imaji tentang murid masa depan ini, dan saya upload. Kemudian di sini juga ada, nah ini ada jurnal. Tentang portofolio digitalnya Bu Rahman ini luar biasa. Sudah siap, tinggal mengisi saja ya. Oke, lanjutkan Bu Rahman. Baik, terima kasih. Yang penting ada hal-hal baru atau foto-foto kegiatan juga bisa ditambah, lain-lain foto-foto kegiatan anak-anak pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Kompetensi apa yang sudah baik? Coba jelaskan Bu Rahman. Kompetensi yang sudah baik menurut saya, kalau dilihat dari 5 nilai guru pembelajaran itu ya, yang sudah baik itu adalah berpihak pada murid, Bu. Itu sekarang sedang gencar-gencarnya saya usahakan gitu dan saya optimalkan gitu. Lalu yang kedua adalah mandiri. Saya tuh merasa mungkin berlebihan atau gimana, tapi saya merasa itu pokoknya saya tuh nggak perlu disuruh loh untuk melakukan ini gitu. Tapi bermanfaat untuk apa? Untuk kesehatan, sayur mayur yang disebut namanya ini kangkung. Oke, selain kangkung ada Selain kangkung ada apa lagi? Ikan lele. Iya, ada lele. Kenapa nggak ikan gurame aja Bu Lilis? Lele ini ya Bu Rahman ya. Ya.